Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu dan dimakruhkan lahu bagi suami apa al-jima'u jima hubungan intim bisalah silayalin minasyahri pada 3 malam dari setiap bulan. Al-awali yakni yang pertama, malam pertama tiap bulan tanggal 1, wal akhiri dan yang akhir tanggal 30, tanggal 31, wan nisfi dan tengah-tengah 15, 14 bulan purnama dah. Yuqalu dikatakan inna syaitana sungguhnya setan gitu yahduru itu hadir ngikut nimbrung itu setan al-jima akan ikut jima tuh malahan fi hadhil layali pada malam 3 malam ini. Waduh bahaya juga ya, jelek dah anaknya setan nimbrung ya. Jadi makruh hukumnya jima pada 3 malam, awal tanggal 1, tanggal 15 sama tanggal 30 atau 31 awal, akhir dan tengah. Wa yuqalu dan dikatakan inna syayatina sungguhnya para setan yujami'una fiha, dua pesta seks dia. Ya, syayatin itu lagi apa? Lagi ngikut rombongan, ya lagi pesta seks lah, lagi dia kan gak kawin masih sebut seks gitu. Lagi pesta seks gitu. 3 malam ini. Nah, kita jangan ikut ngeramein juga tuh. Makanya kita dimakruhin. Ya Allah, kita baru tahu ini. Kadang-kadang ya begitu dah karena nggak tahu ngikut aja. Padahal itu lagi malam ya gembiranya para setan. Ya. Lagi pesta seks kita ngikut nih. Ya Allah, maafin ya Allah. Warwiyah dan diriwayatkan karohatu zalik kemakruhan tersebut an Aliyin wa Muawiyah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Dari kemakruhan itu didasari dari hadis yang diriwayatkan dari Ali bin dan Muawiyah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Wa minal ulama'i dan diantara ulama man istahabba al-jima'a yaumal jum'ati wa lailatihi. Dan di antara ulama ada yang menyunahkan jima pada malam atau hari Jumat gitu. Nah ini sunnah Rasul. Tahqiqan karena meyakini li ahadit tawilaini akan salah satu 2 tawilan min qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu man ghassala wa ghtasala. Allah akan merahmati orang yang mandi dan memandikan. Dalam arti kalau dia nggak mandinya dapat rahmat, ya mandiinnya mendapat rahmat. Nah, dalam arti supaya dapat tuh. Kalau kita nggak dapat, bini dapat rahmat Allah. Makanya apa? Sunnah Rasul yang paling kencang adalah malam Jumat, yaitu itu paling gede. Walaupun banyak sunnah Rasul, yang paling gede itu gitu, bilangin. Ya, kadang-kadang baca Yasin, enggak, itu paling gede itu berhubungan. Baca Yasin, baca Kahfi, ya sunnah juga tapi masih kecil rentetannya kalau dibanding ini 70 kafir mujahadah. Ya Allah, ya, kita kan nggak begitu berpikirnya ya, ngikutin khuzuzun nafsi, keinginan diri sehingga mengalahkan hukum-hukum agama. Al-haditsa lanjutkan oleh muakan hadis ya. Jadi sunnah ya jima di malam Jumat atau hari Jumat tengah hari lah sebelum Jumatan. Summa idza qadha watarahu, kemudian apabila si suaminya mau memenuhi kebutuhannya faliyatamahala, maka dia pelan-pelan anter power play dulu gitu. Ala ahlihi, kepada keluarganya, kepada istrinya power play. Hatta takdia, sampai kapan tuh power play-nya? Hatta takdia hiya aidan nihmataha, sampai wanita itu juga timbul gairahnya. Ya, gairah seksnya udah keluar, maka ya, barulah fluid panjang dikumandangkan gitu kan ya. Sama latihan dulu, pemanasan dulu, baru
kick off-nya nanti kalau udah dua-duanya panas. Kenapa demikian? Fa inna inzalaha rubbama yatakharu. Kadang perempuan itu keluarnya belakangan mulu gitu. Pasti duluan laki nih. Sehingga dia belum puas, kita udah lemas. Nah, kenapa disuruh pemanasan dulu? Supaya dua-duanya panas. Jadi tembakannya bagus, kipernya juga udah siap, ya kan? Golnya tuh dapet banget gitu. Fayahiju syahwatu, sehingga bergejolak syahwatnya perempuan. Waduh, ya helah bang, becekin doang gitu kan. Nah ini bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa timbulnya wanita nakal bisa diakibatkan daripada babu ranjang. Kalau ranjangnya nggak puas, perempuan bisa bader tuh. Tapi kalau puas, insya Allah kagak bader. Emang sih terbukti zaman sekarang, kelihatan gitu. Yang masih nyerenteng tuh perempuan padahal udah punya laki, ya tandanya itu lakinya laki lemah, gitu ya, laki lemah gitu. Sumal qa'udu anha izaun laha. Kemudian duduk berpaling dari perempuan, izaun lah, itu menyakiti. Kita udah keluar, kita keluar kamar, kita duduk ngopi, dia sama dia diam, itu izaun lah, nyakitin bang, bener nyakitin. Gue belum ngapa-ngapain udah keluar nyakitin. Makanya hukumnya kudu power play dulu gitu. Wal ikhtilaf fi tabil inzal yujibut tanafura. Berbedanya karakter keluar, kita keluar duluan dia baru mau keluar, itu yujibut tanafur, akan mewajibkan saling kabur, tidak saling perhatian, tidak saling menyayangi. Makanya kudu bareng gitu. Maka nazawud sabiqan ilal inzal, ketika suami keluar duluan maka dia akan istilahnya ilfil, ya, nggak nyaman, tanafur lah, hilang, saling bertolak belakang. Besok-besok dipantatin doang itu. Kenapa? Ya karena mintanya doang, tegere-gere. Udah jalan mah letoy gitu. Bahasanya begitu. Itu adalah ungkapan di mana wanita itu mengungkapkan kekesalannya gitu. Kayaknya bagi kita cowok nih kudu, aduh, malu sebenarnya kalau apa? Kalau kalah mulu gitu. Kalah sekali seterusnya menang sih nggak apa-apa. Tapi menang sekali kalah seterusnya, wah malu-maluin itu sih. Wa tawafuqu fi waqtil inzal alladzu indaha, dan sama pada waktu keluarnya itu alladzu, paling lezat, paling enak, paling gurih, paling nyoy-nyoy gitu ya. Bagi perempuan berusahalah samain, kita keluar dia keluar, ketemu di tengah, itu gurih benar. Tujuannya apa? Liyastaghilar rajulu bi nafsihi, supaya supaya laki-laki merasa cukup sibuk dengan dirinya dari perempuan. Jadi kalau udah keluar enak, kita ngurusin kita, nah, perempuan juga ngurusin perempuan. Kenapa sih begitu? Fa'innaha rumama tastahi, karena perempuan itu terkadang kalau udah klimaks lah dia malu gitu. Malu kalau kitanya belum keluar, kita lagi ngiatin aja lah, malu dia gitu ya. Lagi ngiatin, nah ya lagi malu. Makanya kenapa biar bareng? Nah kita juga udah, dia juga udah, mau ngapain dia kagak ada urusannya. Kita sibuk dengan diri kita, nyari kopi ya kan, cetrek rokok lagi. Babak kedua gitu. Bagaimana nih babak kedua? Entar dijelasin nanti cara yang bagus kalau mau nambah gitu ya, nanti dijelasin. Sabar dulu pemirsa. Wayam bagi ayatiyah fi kulli arba'in layarin marratan, bahwa adalu, maka siogianya bahwa suami itu mendatangi istrinya pada 4 malam sekali aja
gitu. Bahwa andalu itu lebih muadalah, lebih bagus, lebih adil. Jadi 4 malam nih. Jangan juga tiap malam, waduh, lecet, lodoh, ledes, ya kan, perih. Lagi itu juga lagi letoy. Bahasanya peluru ditembakin mulu lah habis, ntar bagian perangnya habis ya. Ya jangan, jadi 4 hari sekali ya perang gitu. Idza adadun nisa arbaatun. Kenapa 4 kali? Karena wanita juga diperkenankannya 4 gitu. Fajaza takhiru ila hadzal hadi, maka boleh mengakhirkan kepada batasan ini, dalam arti boleh lebih dari 4 hari, 5 hari, seminggu sekali boleh. Tapi yang idealnya 4 hari sekali. Itu ya. Jadi kalau bininya 4 lah itu sama ya tiap malam berarti. Tapi dengan gairah yang berbeda. Kalau banyak bininya, urusannya juga banyak. Naam, iya itu memang dianjurkan apa? Dianjurkan 4 hari sekali. Yang bagi an yazida aw yanqusa bihasabi hajatiha fitasin. Tapi boleh ditambahin juga sih, boleh dikurangin dengan menilai, menghitung kebutuhannya perempuan dalam menjaga. Kalau sekiranya 2-4 hari, wah, romana oyak nih gitu kan, kagak bisa ditahan itu bini, maka ya sehari sekali dah. Kalau bisa ya sehari 3 kali. Ya jadi kalau sehari 3 kali, kalau emang dia hypersex ya nggak apa-apa gitu. Fa'inna tahsinaha wajibun alaih, karena menjaga wanita istri kita itu wajib. Terlebih itu kan kebutuhannya. Wa in kana la yasbutu al mutalabata bil wadi, kendati pun tidak ada, dan jika tidak ada penetapan tuntutan untuk wati, fadzalika li usril mutalabah wal wafiyah. Karena itu sangat sulit menuntut untuk memenuhi seks tersebut. Kenapa Islam itu tidak ada anjuran tetap gitu? Ya karena sangat sulit, itu kan kebutuhannya ya begitu aja, naturalisasi. Natural aja. Kadang-kadang lakinya habis pulang dari mana-mana ya mau, atau perempuan ujuk-ujuk mau gitu. Sehingga tidak ada penetapan kaidah-kaidah agama dalam hukum itu. Tapi secara medis Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwasanya setidaknya jangan sampai lebih dari seminggu, sebulan sekali gitu. Itu berarti namanya udah kurang bagus tuh mesinnya. Tapi yang mesinnya bagus ya 4 hari sekali lah. Kalau kebuatan bagus ya sehari 3 kali boleh lah. Nah itu tidak ada batasan khusus karena memang sulit gitu. Yang penting wala yatiha fil mahidi, jangan ketika haid bersenggama, ya kan haram hukumnya. Ketika dia haid jangan. Wala yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka bertanya tentang haid, katakan wahai Muhammad, kul huwa adzan, itu adalah penyakit perempuan, penyakit yang keluar dari tubuh perempuan. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhi wanita ketika lagi haid. Itu perintahnya jelas oleh Al-Qur'an. Nah, di sini juga wala yatiha fil mahid, jangan datengin tuh bini lagi haid ya. Wala ba'dan qidaihi wa qabla al-ghusli, atau setelah beres haid tapi belum mandi, jangan juga tuh. Dia udah beres nih haidnya tapi belum mandi, ya jangan dipakai juga, itu masih ada bekas-bekas kotoran. Bahwa muharraman, itu hukumnya haram ya, diharamkan binasil kitabi, dengan nas Al-Qur'an. Dari sisi kedokterannya, wakila inna dzalika yurisul juzama fil wadad, bahwa hal yang demikian, bahwa bersenggama dalam keadaan bekas haid atau dalam keadaan haid, itu bisa mewarisi juzam, kusta, lepra.
pada kulit fil waladi pada anak ya, intinya mah borok Jawa lah bahasa kusta itu borok Jawa. Kasihan kita yang melakukan, anak yang menjadi korban. Anaknya tompelan, budugan, korengan, kagak baik-baik. Nah itu gara-garanya apa? Ya lagi haid dipakai. Ini punya penyakit kelamin, keradahan sih. Walahu, dan boleh bagi suami an yastamta'a bijami badanil haidi, bahwa dia mengenak-enak seluruh badannya wanita yang haid. Bini lagi haid boleh dah pegang-pegang, grepe-grepe boleh dah. Wala yatiha fi ghairil mata, tapi jangan sampai begitu nanam singkong, nanam timun ya. Ya, yang lain boleh lah gitu, sambil rebahan gitu kan, ya boleh itu ya, istimta dengan selain lubang tanaman mah boleh. Tapi kalau lubang tanaman, wah nggak boleh, itu haram. Idza haruma, karena haram juga hukumnya apa, ghusyanul haidi, membuat pingsan wanita yang haid, li ajli adza, karena sakit. Udah lagi haid sakit itu ya, sakit jangan. Wal adza ghairul mata daimun, sedangkan menyakiti pada bukan lubang aja selamanya haram. Bahwa asyadu tahriman min ityanil haid, maka hukumnya lebih-lebih, apalagi itu kan ya, yang mahal itu kan, lubang mahal itu, mukul sampai biru yang nggak boleh, apalagi apa, mengacak-ngacak, wah lubang itu, lubang gurih ya nggak boleh itu. Wa qauluhu ta'ala fatu harzakum annasyitum, Allah berfirman fatu harzakum, datangilah ladang sawahmu, annasyitum, kapan aja kau mau, ayya waktin syitum, kapan saja waktu yang kau mau. Kalau kagak head, kalau head mah jangan gitu. Walahu ayastamanna biyadaiha, bahwa laki-laki atau suami boleh istimta ya, blow job ya, dengan tangannya boleh tuh ya, boleh. Bagaimana kalau pakai mulut lah, ini kalau di kitab sulam adab aja, tapi boleh gitu. Ya. Blowjobnya pakai tangan. Wa yastamta'a bima tahtal izar bima yastahi siwal wiqai, dan boleh juga lagi haid itu enak-enak dengan perkara yang di bawah sarung gitu, dengan sesuatu yang diingini selain berjima. Pokoknya mah boleh-boleh aja lah, yang penting agak boleh itu nanam timun ya, yang boleh, yang lain-lain boleh lah. Itu lagi haid, main larangannya itu repot kalau cuma diharamin mah, bisa wah banyak perselingkuhan nantinya ujungannya. Kenapa? Sehari aja nggak kuat, seminggu, belum yang haidnya 2 minggu, waduh banyak janda bolong dah. Wayang bagi tatazzara, bahwa penting ketika wanita lagi haid bersarung, biizarin dengan satu sarung, min haqwiha, dari pinggangnya, ila fawqir rukbati, sampai di atas lutut, fi halil haidi, ketika haid. Jadi ketika lagi tidur setidaknya pakai inspring, pinjering ya, dari pinggang sampai ke di atas lutut, supaya apa itu terjaga, nandain bahwa dia lagi haid. Fahadza minal adab, ini ada termasuk dari adab. Kalau sekarang udah jarang tuh pinjering begitu, kalau dulu masih banyak. Walahu, dan boleh juga bagi suami an yu'akila al haidha, bahwa dia makan bareng sama bininya yang lagi haid. Wa yukhalitaha fil madaja'ati wa ghairiha, dan boleh mempergaulinya di kasur atau di sofa, boleh ya. Ya mau nggak boleh gitu apanya,
nanam singkong doang, yang lain nggak boleh. Walaisa alaihi ijtinabuha, bahkan nggak boleh menjauhin bini lagi apa? Lagi head. Titik itu lagi head. Gimana nih? Wa in arada an yujami'a sanian. Kalau ada suami yang habis ronde pertama pengen ronde kedua dan ronde-ronde seterusnya, ba'da ukhra, fal yaghsil farjahu awalan. Satu, cuci dulu. Ya, dicuci dulu itu perabotan, jangan main tancap gas lagi aja gitu. Ya, pokoknya dicuci dulu kerja bersih. Wa ini ihtalama, dan jika dia ihtilam ngimpi dulu, fala yujami hatta yaghsila farjahu aw yabula, maka jangan sampai dia berjima sehingga dia mencuci kemaluannya atau dia pipis dulu gitu. Ya kan ada yang ngimpi, habis ngimpi baru pengen, ada yang habis main pengen lagi gitu. Nah ini mah yang habis ngimpi jangan main anjlum lagi aja. Tapi apain? Cuci dulu lah. Jangan. Biar bersih, biar enak dipakainya. Wa yukrahu al-jima fi awalil lail. Makruh hukumnya bersenggama di awal malam, pada isya langsung gitu ya. Hatta layat nama ala ghairi tahuratin, sehingga dia tidak tidur nggak bersuci lagi gitu. Kan habis isya atau habis maghrib lah, habis maghrib main ya lah, itu kan capek habis perang apa Rusia ya kan. Habis capek joprak tiduran kagak mandi lagi, itu makruh tuh. Fa in arada an-nauma, kalau emang pengen tidur, awil akla atau gegares makan, fal yatawaddo awalan, wudu dulu dah paling kagak. Wudu as-sholati, seperti wudunya pengen sholat, fadzalika sunnatun, itu sunnah hukumnya. Kalaupun memang tidak mau mandi gitu, maka setidaknya dia wudu kalau mau mengerjakan yang lain gitu ya. Kala Ibnu Umar qultu lin Nabi ayanamu ahaduna wa huwa junubun, qala na'am idza tawaddaa. Kita Ibnu Umar nanya kepada Nabi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh salah seorang kita tidur padahal lagi junub? Qala na'am, boleh. Idza tawaddaa, kalau dia apa? Wudu dulu. Walakin qad waradat fi rukhsah, tapi banyak juga sih ada rukhsah, beberapa keringanan, dispensasi. Mana diantaranya qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu junuban lam yamassa ma'an, bahwa Nabi pernah sesekali tidur ya kulam dalam keadaan junub tanpa mencuci, mandi atau wudhu dulu ya. Jadi ada rukhsah, tapi bagi kita seyogianya cucilah jorok gitu, paling kagak menghindari gatal gitu ya. Wa mahma ada illa firasihi, tatkala dia kembali habis dari WC nih pengen balik lagi ke kasurnya, falyamsah wajah firasihi, maka usap-usap dulu tuh bagian atas amparan kasurnya, aulian fadahu, atau menggibas-gibasnya. Fa innahu la yadri ma hadatsa alaihi ba'dahu, karena tuh orang kagak tahu apa yang terjadi setelah dia keluar dari kamar, apa ada kelabang, apa ada nyamuk kegencet atau yang lain-lain lah karena gitu. Makanya setelah dia kembali ke kamar, maka gibasin tuh kasurnya ya. Wala yang bagi an laqo an yahlaqo aw yaklima aw yastahidda, istahada yastahidu aw yastahidda gitu. Dan bahwa jangan dia menggunting kuku, ya nyukur, atau dia ngerok, au yakhruja damma, atau ngeluarin darah, au yubayyina min nafsi juz'an wa huwa junubun, atau memperjelas dari dirinya satu bagian ya, kayak
dalam keadaan junub itu tidak diperkenankan. Gitu. Jadi lagi junub jangan nyukur, jangan gunting kuku, jangan ngerok, jangan ada yang kebuang intinya mah. Kenapa demikian? Ittaridu ilaihi sairu ajza'i fil akhirati faya'un junuban. Karena nanti di akhirat seluruh anggota kita akan datang kembali kepada kita faya'un junuban, maka datangnya dengan keadaan junub. Maka jangan dihilangin, cuciin dulu. Ini batwaran dulu. Ya, ntar di akhirat badannya junub gitu, minta disuciin. In wa yuqalu, dan dikatakan inna kulla sya'ratin, bahwasanya setiap bulu atau rambut tutalibuhu itu nanti menuntut kepada orang itu bijina batiha, karena kejunubannya itu bulu gitu. Nah, jadi jangan sampai kita tidur atau habis junub atau yang lain-lain lah, pokoknya dalam keadaan hadas besar menggunting kuku atau mencukur, menghilangkan bagian-bagian dari tubuh ini, jangan ya. Nah, ini mungkin ini saja yang dapat kami lanjutkan dari adab dari bersenggama, bahwa kesimpulannya satu, kalau bisa jangan keluar duluan. Yang kedua, jauhin bini lagi head, tapi tetap boleh enak-enak, tapi jangan nanam singkong gitu. Yang ketiga, bahwa kita menjauhi malam-malam yang di situ malam berpesta poranya setan, yaitu tanggal 1, tanggal 15 sama tanggal 30, awal, nisfu dan akhir setiap bulan. Itu kita jauhin. Yang keempatnya, bahwa kita jangan tidur dalam keadaan junub, makruh hukumnya ya, kendati pun ada yang membolehkan. Atau yang ketiga, bahwa kita harus mengibas-ngibas kasur kita supaya tidak ada sesuatu yang mencampuri. Yang terakhir adalah bahwa jangan hilang sesuatu apapun dari tubuh kita ketika kita lagi junub. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.